Masni, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Solok Selatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yang pertama, memulai dari diri untuk mendisiplinkan diri secara positif dengan cara mengontrol diri sebaik mungkin sehingga bisa menjadi teladan bagi murid. Yang kedua, memupuk tumbuhnya motivasi intrinsik terhadap diri sendiri, murid, dan rekan sejawat dengan memperbaiki sudut pandang. Yang ketiga, menggunakan posisi kontrol sesuai situasi dan kondisi. Yang keempat, membimbing siswa menyelesaikan masalahnya melalui segitiga restitusi. Keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul-modul sebelumnya yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, materi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dapat merubah motivasi murid dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Kita bisa menjalankan proses segitiga restitusi dengan baik dengan memaksimalkan nilai dan peran guru penggerak yang telah kita miliki. Modul 1.3, visi guru penggerak. Budaya positif dapat diwujudkan melalui prakarsa perubahan yang sudah disusun melalui pendekatan inquiry apresiatif dan menggunakan prakarsa perubahan Bagja yang sudah ada pada visi guru penggerak. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang terdapat di dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan kemampuan dalam mengontrol diri kita sendiri. Teori kontrol. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, namun kita bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Teori motivasi. Berdasarkan sebabnya, motivasi itu terdiri dari 3, yaitu motivasi karena menghindari hukuman, yang kedua, motivasi karena ingin penghargaan, dan yang ketiga, motivasi karena keyakinan dalam diri sendiri. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman dilakukan secara mendadak oleh sebelah pihak, sementara konsekuensi dilakukan setelah disepakati oleh kedua belah pihak. Konsep selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk diterima dan dicintai, dan kebutuhan akan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang berlaku bagi setiap murid yang ada di kelas. Konsep selanjutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi merupakan proses dialog antara guru dengan siswa untuk membantu siswa dalam memecahkan masalahnya dan mengembalikan siswa ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Perubahan cara berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Posisi kontrol manajer dan penerapan proses segitiga restitusi akan sangat baik untuk mewujudkan karakter positif dan lingkungan yang positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait konsep-konsep budaya positif yaitu yang pertama, melaksanakan konsekuensi pada murid bukan memberi hukuman. Yang kedua, posisi kontrol yang sering diterapkan adalah pembuat rasa bersalah dan pemantau.
Yang ketiga, memberi kesempatan murid memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makan dan juga sering memberikan perhatian. Yang keempat, melakukan restitusi walaupun tidak lengkap seperti segitiga restitusi. Setelah melakukan budaya-budaya positif tersebut, saya merasa lebih nyaman dan murid pun terlihat lebih baik. Hal-hal yang sudah baik berdasarkan budaya positif yang sudah dilakukan, yaitu melakukan konsekuensi bukan hukuman. Yang kedua, memberikan kesempatan memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, sudah mulai melakukan tahapan dari restitusi. Sedangkan hal yang perlu yang diperbaiki yang pertama, meningkatkan posisi kontrol menjadi manajer. Kemudian yang kedua, melaksanakan segitiga restitusi dengan maksimal dengan ketiga tahapannya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah pembuat rasa bersalah dan pemantau. Saat sebagai pembuat rasa bersalah, saya merasa murid saya sedikit sadar dan saya merasa sedikit lega. Semoga murid saya bisa belajar lebih baik. Ketika posisi pemantau, saya merasa kurang berhasil karena murid saya melakukan sesuatu karena saya awasi, bukan dari keinginannya. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa sangat senang karena mendapatkan banyak pencerahan. Saya akan berubah menjadikan posisi saya sebagai manajer agar saya dan murid saya sama-sama nyaman dan bahagia, sehingga kita berada dalam lingkaran dan lingkungan positif. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.